dari sebuah kebersamaan. Setelah kegiatan dinamika kelompok, seluruh peserta yang berjumlah 136 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia berkumpul di dalam aula utama Wisma DPR RI untuk mengikuti acara pembukaan Parlemen Remaja tahun 2013. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Junid Esa M.Hum. Tujuan DPR melaksanakan atau membuat Parlemen Remaja adalah yang pertama untuk memenuhi amanat dari Organisasi Parlemen Dunia atau IPU, di mana IPU mengamanatkan agar semua anggota IPU untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan politik bagi generasi mudanya. DPR RI juga berkeinginan agar sedini mungkin para generasi muda kita untuk memahami lembaga politik ini, yaitu DPR, bagaimana cara kerja dan mekanismenya, sehingga mereka tahu secara utuh DPR RI bekerja. Setelah pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan pemberian materi. Sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Deddy Gumilar atau biasa disapa dengan panggilan Miing, yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Deddy Gumilar menyampaikan bahwa pemuda memiliki peranan penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia haruslah tangguh, handal, mandiri, profesional, dan berakhlak. Selain itu, diharapkan pemuda penerus bangsa memiliki jiwa tanggung jawab yang besar, serta memiliki daya saing, agar untuk kedepannya bisa berbuat yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Saya kira harapan saya bukan hanya terbatas kepada undang-undang kepemudaan, bahwa anak-anak calon-calon pemimpin ini, generasi muda ini memahami tugas keparlemenan, itu satu. Yang kedua, bagaimana dia juga punya ilmu, punya bekal pengetahuan tentang proses penyusunan undang-undang, ya. Yang ketiga tentunya kaitannya dengan undang-undang kepemudaan, bahwa mereka tahu status dan posisi mereka pemuda dilindungi oleh undang-undang dalam berekspresi, di dalam menyampaikan aspirasinya, juga bahwa mereka tahu dan sadar atas hak-hak sebagai pemuda gitu. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia perlu memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada generasi muda sedini mungkin. Mengenalkan kepada siswa-siswi tentang peran DPR dalam perwujudan demokrasi di Indonesia akan dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang lebih berwawasan kebangsaan. Para siswa juga diberikan pengenalan mengenai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang nantinya akan mereka simulasikan dalam bentuk rapat kerja rancangan undang-undang dan pengawasan. Seluruh peserta haruslah mengetahui jika semua pengambilan keputusan yang mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus melalui mekanisme dan proses rapat yang berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, para peserta diajarkan bagaimana cara berdebat yang demokratis, jujur, dan teratur. Sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, siswa dan siswi peserta Parlemen Remaja 2013 haruslah memiliki jiwa kepeloporan dan kebangsaan.
Tema Parlemen Remaja 2013, yaitu Dari Pemuda untuk Bangsa, sangat sesuai dengan tema pembahasan rapat simulasi para peserta. Seperti kita ketahui, pemuda haruslah berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pemuda harus diberikan ruang untuk berkembang agar dapat mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, sosialisasi mekanisme persidangan di DPR dalam bentuk kegiatan parlemen remaja ini sangat bagus dan bermanfaat untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Kegiatan ini sangat tepat untuk membentuk peserta agar dapat memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis dan mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan. Kesan yang saya rasakan ketika mengikuti parlemen remaja ada begitu banyak dan luar biasa sekali, karena kesan saya itu yang pertama, awalnya dapat membentuk dan membuat rasa solidaritas dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya di seluruh Indonesia. Kita dapat saling kenal satu dengan yang lain dan membangun suatu kerjasama, dan di situ kita dapat melihat bahwa bagaimana dan rasanya, wah ini loh yang merupakan calon untuk anggota DPR yang kedepannya. Nah, saya juga merasakan yang suatu hal yang begitu menyenangkan, karena lewat teman-teman kita itu ketika kita bersosialisasi, kita juga mendapatkan pengalaman dari teman kita tersebut dan mendapat banyak ilmu dari daerah mereka itu sendiri, karena kita saling kenal dan saling mengetahui apa yang menjadi suatu ciri khas dari daerahnya masing-masing, dan itu sangat berguna untuk masa depan kita nanti. Selain itu juga dari parlemen remaja ini mengajarkan kepada kita para peserta bagaimana sih untuk menjadi anggota DPR yang baik, yang dapat berguna bagi bangsa dan negara kita. Karena kan kita di sini dilatih ya cara yang menjadi anggota DPR yang sebenarnya, tapi di sini bagaimana peranan kita untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa kita ini yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Karena banyak juga pendapat dari masyarakat luas bahwa anggota DPR itu hanya sebatas ya pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, tapi di sini kita mau diajarkan bahwa untuk generasi kedepannya, bahwa kita dapat membentuk dan merubah, bahwa dapat mengubah gimana cara menjadi anggota DPR yang baik, dan juga untuk generasi selanjutnya dapat melihat dan mengambil contoh kepada kita. Dalam lanjutan sesi pemberian materi di hari ketiga, narasumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Ikusti Ngurah Bagus Sucitra, yang merupakan Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda, memberikan materi yang bertema kebijakan pengembangan kepemudaan di Indonesia. Dalam materi tersebut, Pak Citra mengingatkan bahwa pemuda harus mampu berperan aktif dalam segala bidang, dikarenakan pemuda adalah agen perubahan yang akan dapat membuat perbedaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. sampai 30 tahun ini kategori pemuda sebagaimana diatur di dalam bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 angka 1 bahwa pemuda itu kisarannya adalah 16 sampai 30 tahun. Adik-adik ini adalah para remaja yang sangat luar biasa dan sangat kompetitif untuk bagaimana memajukan. Banyak sekali kesan yang saya alami selama 2 hari mengikuti Parlemen Remaja 2013. Salah satunya yaitu bisa mengenal berbagai macam teman,
dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mengetahui berbagai pengalaman dan sharing-sharing kepada mereka, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana keadaan atau bagaimana perkembangan suatu remaja, khususnya pengetahuan di bidang parlemen oleh Parlemen Remaja 2013 tersebut. Selain itu, selama 2 hari ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu mengenai parlementaria, di mana ilmu-ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi saya karena cita-cita saya adalah menjadi seorang politikus, terutama di Dewan Perwakilan Daerah, dan acara ini sangat memotivasi saya dan menambah ilmu saya untuk berperan aktif sebagai pengabdi untuk mendedikasikan diri saya sebagai wakil rakyat di kemudian hari, dan juga saya memiliki visi dalam hidup saya, yaitu 2029 sebagai anggota DPR RI. Yang terhormat para anggota Komisi 10. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita bisa melanjutkan rapat kerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Melatih para peserta agar dapat melaksanakan proses rapat kerja dengan baik dan benar, diperlukan pengetahuan dasar mengenai mekanisme rapat. Seperti halnya rapat-rapat yang ada di DPR, simulasi ini juga membagi setiap peserta ke dalam fraksi-fraksi. Setiap anggota fraksi berhak untuk mengajukan pendapat serta instruksi kepada ketua rapat. Seluruh peserta Parlemen Remaja 2013 juga diajarkan bagaimana tata cara berdebat yang baik, tegas, dan berwibawa, sehingga muncul solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Berdasarkan catatan Sekretariat Komisi 10, rapat hari ini sudah dihadiri oleh 66 anggota dari 9 fraksi. Maka dengan demikian, rapat sudah memenuhi quorum dan selanjutnya saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kegiatan Parlemen Remaja 2013 ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masing-masing peserta. Mereka semua dilatih untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Proses ini sangatlah penting demi perkembangan serta kemajuan para generasi muda penerus bangsa. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar demi terwujudnya regenerasi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Manfaat utama saya ketika saya mengikuti Parlemen Remaja di sini itu, saya merasakan bahwa yang pertama, saya lebih tahu caranya DPR itu rapat seperti apa, menentukan keputusan yang bijak itu seperti apa. Tidak asal main menentukan saja, karena ini mencakup kepentingan banyak orang. Satu Indonesia, kehidupannya itu ada di tangan kita. Jadi secara tidak langsung kita mesti tahu, mesti kritis dalam memikirkan sesuatu. Habis itu yang kedua, di sini manfaat utamanya
kita jadi lebih berani, lebih vokal dalam memberikan pendapat kita, argumen kita mengenai ini, mengenai itu. Habis itu kita di sini juga terkadang seperti tadi kita beradu pendapat, kita memberikan pendapat kita kepada petinggi negara, kepada anggota dewan. Menurut kami begini loh Pak. Jadi memang biasanya pemikirannya orang-orang yang lebih tua dari kita dengan pemikirannya kita sebagai anak remaja itu berbeda. Jadi di sini kita dituntut untuk menyatukan pikiran kita dengan mereka yang lebih tua dari kita supaya mereka tahu, oh jadi maunya mereka itu seperti ini. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 136 dari anggota Dewan dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di Dewan. Maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah saya selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna Dewan ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2013-2014 hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Setelah melewati tahapan rapat kerja rancangan undang-undang dan pengawasan, seluruh peserta akan melewati simulasi terakhir, yaitu simulasi rapat paripurna. Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Simulasi sidang paripurna kali ini akan memutuskan mengenai rancangan undang-undang kepemudaan yang sudah dibahas sebelumnya. Para peserta yang tergabung dalam tiap-tiap fraksi diminta untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. Selain mengajukan pendapat dan instruksi, seluruh peserta Parlemen Remaja 2013 juga diajarkan bagaimana proses penyelesaian hasil sidang dengan cara voting. Proses voting dilakukan jika tidak ada kesepakatan antara satu fraksi dengan fraksi yang lain. Proses penghitungan suara ini akan memutuskan hasil dari rancangan undang-undang yang telah dirapatkan sebelumnya. Seluruh proses kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru kepada peserta, bahwa tidaklah mudah untuk memutuskan dan mendapatkan hasil akhir dalam sebuah persidangan di DPR. Diperlukan komitmen, kerja keras, serta kegigihan di dalam mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing anggota fraksi. Inilah momentum yang sangat tepat sebagai wadah untuk pembelajaran bagi para peserta demi terciptanya kader-kader pemimpin bangsa di masa depan. Manfaat yang saya dapatkan yaitu dari Parlemen Remaja ini mau mengajarkan kepada kita semua generasi penerus bangsa gimana caranya untuk bersosialisasi khususnya dalam bidang politik, dan kita di sini langsung mempraktekkan itu, bukan hanya sekedar materi-materi atau teorinya saja, tetapi kita di sini dilatih dan memang secara langsung berperan dalam parlemen ini. Nah, itu merupakan satu poin yang sangat membangun kita untuk kedepannya, bahwa ketika kita menjadi anggota DPR nanti, kita tidak akan kaget, wah gimana ini, maksudnya di situ kita dapat dilatih bagaimana kefokusan kita dan bagaimana mulai dari materinya yang kita dapatkan, bagaimana kita bersosialisasi dengan satu fraksi, antara satu fraksi dengan yang lainnya. Nah, di sini dapat membuat pikiran kita menjadi lebih baik. Parlemen Remaja, siap!
pada hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, para peserta Parlemen Remaja 2013 tiba di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kesempatan untuk bisa berkunjung ke gedung Dewan tersebut tidak disia-siakan oleh mereka. Kegiatan berfoto bersama menjadi salah satu kewajiban yang tampaknya tidak boleh untuk dilewatkan begitu saja. Sebelum melakukan simulasi langsung di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluruh peserta akan berkumpul terlebih dahulu untuk mengikuti acara sambutan serta pembukaan simulasi rapat di gedung DPR yang akan dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Bapak Muhammad Sohibul Iman. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara simulasi rapat DPR RI saya nyatakan dibuka secara resmi. Rapat hari ini sudah dihadiri oleh 56 anggota dari 9 fraksi. Maka dengan demikian rapat sudah memenuhi quorum dan selanjutnya saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah mengikuti acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi langsung di gedung DPR RI. Meskipun pembahasan tema tidak akan berubah, tetapi suasana simulasi tentu akan berbeda. Di tempat inilah, para wakil rakyat kita melakukan rapat, sidang, serta memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, perkembangan, yang tentunya akan mempengaruhi perjalanan bangsa ini. Semangat inilah yang harus ditiru oleh seluruh peserta Parlemen Remaja 2013. Terutama bagi mereka yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi anggota DPR RI di masa-masa yang akan datang. Memahami arti penting dari sebuah sistem demokrasi di Indonesia semenjak dini, tentunya akan membuat seluruh peserta memiliki dasar pemahaman tentang jalannya sebuah rapat. Hal inilah yang harus menjadi fokus dan tujuan utama demi berkembangnya potensi siswa dan siswi. Berani mengeluarkan pendapat, mengajukan instruksi, serta berdiskusi tentang sebuah permasalahan akan memperkuat kepercayaan diri, serta meningkatkan mutu berdiskusi dari seluruh peserta. Selain untuk meningkatkan kepercayaan diri para peserta, kegiatan simulasi rapat ini akan memotivasi siswa dan siswi untuk terus belajar mengasah kemampuan berdiskusinya agar berkembang lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan pula, masing-masing peserta yang terbagi dalam berbagai fraksi memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota rapat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem demokrasi yang adil dan sejahtera. Inilah saat yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan sampai sejauh mana minat, bakat, serta potensi yang bisa digali dari kegiatan Parlemen Remaja ini. Setelah melakukan simulasi rapat rancangan undang-undang dan pengawasan, tiba saatnya seluruh peserta melakukan simulasi terakhir, yaitu simulasi rapat paripurna. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah saya selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna Dewan ke-7 masa persidangan 1 tahun 2013-2014 hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan saya nyatakan terbuka untuk umum.
simulasi rapat paripurna akan menjadi simulasi rapat terakhir dari kegiatan Parlemen Remaja 2013. Di sini seluruh peserta akan menentukan hasil dari rancangan Undang-Undang Kepemudaan. Di tempat ini juga selalu dipakai oleh para wakil rakyat untuk merumuskan serta memutuskan berbagai undang-undang. Pada saat simulasi rapat paripurna, seluruh peserta Parlemen Remaja dengan segenap kemampuan mengeluarkan potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Mereka berhasil menunjukkan bahwa tiap-tiap dari mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Tanpa ragu dan penuh keyakinan, seluruh tahapan rapat paripurna berhasil mereka lalui dengan sempurna. Sangat tampak bahwa pengalaman melakukan simulasi di wisata Gria Sabah telah memberikan banyak pembelajaran yang begitu berharga. Inilah momen terbaik yang bisa diberikan oleh 136 peserta Parlemen Remaja yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Kita berbagi pengetahuan, di sini kita berbagi kebijakan untuk kelangsungan hidup bangsa. Sugeng Saryadi Syndicate setiap Senin pukul 21 hanya di TVRI. Tanah Air Beta adalah satu ungkapan di mana kita sangat mencintai tanah air. Dengan munculnya Undang-Undang Papua Otonomi, itu terjadi proses peningkatan kesejahteraan yang cukup. Jadi kuncinya sejahtera, Pak. Tapi ini selalu dipermasalahkan seolah-olah perpera itu nggak kelar-kelar. Banyak sekali peluang anak Papua, tapi anak Papua tidak mengerti peluangnya itu. Tanah Air Beta bersama Slamet Raharjo. Kalau Wagub bilang katanya itu berbahaya kalau dibuka. Ya saya tanya, berbahaya untuk siapa? Orang cuma berbahaya untuk koruptornya kok. Di tengah gersangnya kepedulian negara terhadap warga dengan kemampuan ekonomi lemah, ia berinisiatif mendirikan sekolah gratis. Negeri itu kalau di sini tuh mahal. SD pun saya masih dipungut biaya. Uang nggak ada, barang nggak ada, laporan SPJ tidak bisa dibuka. Ini indikasi korupsi yang sangat kuat. Inilah Selidik TVRI. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Sekarang ini kan ada kecenderungan anak-anak itu lebih percaya kepada bocoran daripada pada gurunya. Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Jangan lewatkan Selidik setiap Senin pukul 20 hanya di TVRI.